membayangkan sebuah toples permen yang disediakan untuk semua orang di kelas, gratis, adil, rata. Tapi kemudian ada satu orang yang mengambil jatah paling banyak secara sembunyi-sembunyi. Sederhana kan? Tapi bagi yang lain rasanya pasti tidak adil. Sekarang ganti permen itu dengan uang pajak kita, ganti toples itu dengan anggaran negara. Ketika uang yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, atau menyediakan fasilitas kesehatan justru masuk ke kantong pribadi, itulah yang dinamakan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan pembahasan mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Windah Aprita Utami dengan NIM 25520000102. Saya Rosida Tri Utami dengan NIM 255200086. Saya Zahra Lulu Aulia dengan NIM 255200096. Saya Abdaisar Rahmawati dengan NIM 255200097. Saya Firly Amelia Syahida dengan NIM 255200098. Saya Milis Miolesari dengan NIM 25520000101. Korupsi telah menjadi isu yang mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski berbagai upaya yang dilakukan untuk memberantasnya, praktik korupsi masih kerap terjadi di berbagai tingkatan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang berarti busuk. Secara umum, korupsi merupakan sebuah tindakan oleh seseorang yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka atau untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Yang pertama, korupsi waktu. Di lingkungan sekolah atau kampus, datang terlambat ke kelas atau rapat organisasi dengan sengaja, merugikan hak orang lain yang sudah datang tepat waktu dan membentuk mentalitas meremehkan aturan sejak usia muda. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, kita harus membuat sanksi yang tegas. Yang kedua, melatih diri untuk menghargai waktu orang lain sebagai bentuk integritas paling mendasar. Yang kedua adalah korupsi pada sektor pengadaan infrastruktur daerah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap muncul di Indonesia. Bentuknya meliputi pembangunan jalan, jembatan, hingga fasilitas publik lainnya. Modus yang sering digunakan antara lain menggelembungkan anggaran proyek, menurunkan mutu bahan bangunan. Dampak dari praktek ini sangat merugikan negara, bisa rugi hingga puluhan miliar rupiah. Sedangkan kualitas hasil pembangunan menjadi buruk. Contohnya yaitu jalan mudah amblas. Selain merugikan keuangan negara, tindakan ini juga menghambat pemerataan pembangunan dan menurunkan kesejahteraan warga. Pelaku dapat dijerat menggunakan UU Tipikor dengan ancaman pidana penjara, denda serta pemerintah untuk mengganti kerugian negara. Selanjutnya, ada korupsi tingkat tinggi, di mana penyalahgunaan kekuasaan ini dalam skala besar, seperti yang dilakukan oleh pejabat publik, politisi, atau koperasi yang dapat merugikan kepentingan banyak negara dan masyarakat secara luas, hanya demi keuntungan segelintir pihak. Di Indonesia, praktik ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan dan tata pembangunan kelolaan pemerintahan. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2025, tepatnya pada Februari, Kejaksaan Agung menemukan praktik korupsi di Pertamina dan anak perusahaannya dengan total kerugian 200 triliun selama dari tahun 2018 sampai 2023. Dengan bentuk korupsinya yaitu yang pertama adalah minyak untuk ekspor, padahal minyak ini dibutuhkan dalam negeri, dengan total kerugian mencapai 35 triliun. Lalu yang kedua ada harga di markup lewat perantara atau broker
dengan total kerugian mencapai 11,7 triliun. Lalu yang terakhir ada tindak korupsi dengan biaya subsidi yang membengkak dengan kerugian mencapai 147 triliun. Modus operandi Pertamina, pembayaran harga BBM dengan kualitas ROL 92 okta tinggi, tapi kenyataannya yang masuk hanya ROL 88 atau 90. Kualitas lebih rendah meski barang tidak sesuai pembayaran, tetapi dilakukan seolah-olah sudah sesuai kontrak. Tersangka pengusaha minyak bernama Muhammad Rizal Khalid ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang DPO sejak Agustus 2025. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Menunggu sistem berubah. Tidak harus menunggu jadi pejabat untuk melawan korupsi. Lawan dari hal-hal kecil. Berani jujur saat ujian, menolak memberi uang damai di jalan, dan berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Integritas itu dimulai dari diri sendiri. Teman-teman, kesimpulannya sederhana. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil jika kita hanya berteriak di media sosial, namun tetap memelihara kecurangan di kehidupan sehari-hari. Negara yang bersih tidak hanya dibangun oleh hukum yang ketat, tetapi oleh generasi muda yang menolak ketidakjujuran. Mari kita putus rantai korupsi dari hal terkecil, dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.